Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman kita tentang kebersamaan dan tentang gotong royong serta toleransi sebenarnya dari tahun ke tahun sudah sangat baik. Bahkan ketika kita berada di bulan puasa atau bulan Ramadan, segala sesuatunya sudah berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan. Tetapi kadang-kadang keinginan-keinginan yang berlebih sehingga ada kadarnya orang merasa bahwa sesuatu karena terjadi hanya 1 bulan dalam setahun atau dalam setahun kita itu hanya mendapatkan waktu 1 bulan berpuasa, sehingga ranah-ranah untuk mengkondisikan sesuatu menjadi sangat berlebihan. Kadang ada masyarakat yang bisa menerima berlebihan itu, misalnya kalau kita ada yang terbaru ini ada surat edaran dari Menteri Agama nomor 1 tahun 2024 yang mengatur tentang penggunaan toa atau speaker yang kaitannya dengan azan, tadarus, dan yang lain. Ini menunjukkan bahwa memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Ada kalanya ini tidak bisa menyalahkan satu sisi dan membenarkan sisi yang lain. Tetapi kebijakan-kebijakan seperti ini itu tujuannya adalah bahwa kita sebagai umat Islam perlu memahami bahwa ada ranah-ranah yang harus dilakukan, tetapi juga ada ranah yang harus dilakukan tetapi tidak berlebihan, atau ada ranah lain yang tentu tidak bisa dilakukan. Tentu dalam hal ini aturan harus membawa kepada kemaslahatan. Kita tidak boleh menyamakan atau menyamaratakan. Dalam bahasa Jawa itu gebyah-wuyah, podo asine, sama asinnya, semua diibaratkan sama. Mungkin kalau di daerah kami, di daerah pedesaan ini, sesuatu yang kaitannya dengan speaker dalam ranah yang keras itu sangat dibutuhkan, karena mungkin perlu membangunkan orang yang akan masak atau makan sahur atau hal-hal lain yang kaitannya dengan ibadah Ramadan. Karena mungkin di luar Ramadan kami tidak terbiasa terlatih dengan hal yang sifatnya berlebih-lebihan. Kadang ya biasa-biasa saja. Dan karena sudah bertahun-tahun seperti itu, meskipun kaitannya dengan orang yang berkeyakinan lain, misalnya di dekat masjid ada orang yang non-muslim, sehingga tentu orang non-muslim itu juga sudah bisa memahami secara kondisi bahwa ini merupakan tradisi kultural yang sudah turun-temurun, yang sudah bertahun-tahun. Kalau dari aspek sejarahnya, kita bicara tentang sejarah dari awal adalah bahwa toa atau speaker itu merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga kita tidak perlu persalahkan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengaturnya. Bagaimana supaya masyarakat bisa paham akal hal ini. Misalnya untuk menyampaikan ada berita layu, ada orang yang meninggal dunia, disampaikan supaya masyarakat paham. Mengerti, oh si fulan meninggal dunia, oh ini si Anu meninggal dunia.
dimakamkan jam berapa, di desa mana, ada family enggak di sini, atau dan seterusnya dan seterusnya. Dan tidak semua orang pada saat ini tahu tentang media sosial, tahu tentang X atau Twitter, TikTok, Facebook, dan yang lain. Jadi ada hal-hal yang tentunya bisa memberikan sebagai ranah kondisi yang harus kita pertimbangkan. Mungkin kalau kita menurut pada aturan-aturan, kesepakatan dan kesepahaman perlu dilakukan. Sehingga tentu orang-orang yang tidak senang akan berupaya untuk mengadakan provokasi. Oh begini, begini, seakan itu penistaan agama atau pelanggaran hukum atau apapun lah masalahnya. Tetapi sebenarnya kira-kira barangkali pemerintah ini juga akan bermaksud untuk memberikan yang terbaik, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mungkin dalam hal ini ada masyarakat yang sakit, yang mungkin tidak bisa mendengar kegaduhan-kegaduhan, menjaga kondisi dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka harus pula mendapatkan ke tempat, harus pula mendapatkan sebuah kondisi. Tentu hal ini bisa menjadikan sebuah kebijakan dari orang-orang yang berkompeten di situ, baik masjid atau musola. Tetapi bukan berarti itu kemudian dihilangkan. Diatur sedemikian rupa sehingga ranah kultural, gotong royong, dan saling memperingatkan, saling memberitahu itu masih ada. Karena terutama di daerah pedesaan yang agama Islamnya atau agama atau orang yang manut muslimnya ini belum paham betul tentang aturan-aturan, mereka harus diinformasikan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara yaitu tadi, dengan menggunakan media elektronik seperti mikrofon, toa, atau speaker, atau yang lainnya. Sehingga untuk azan mungkin bisa menggunakan sesuatu yang luar. Dan yang azan pun setidaknya memang harus mendapatkan sebuah pengertian. Ini loh yang betul kalimatnya seperti ini. Ini loh tajwidnya seperti ini, makhrajnya seperti ini. Agar apa? Agar mereka yang mendengar juga memahami, oh ini azannya bagus. Oh azannya ini kalau didengarkan enak. Jadi jangan sampai kita mungkin anak-anak yang tidak balik atau belum balik itu menggunakan tata kelola untuk azan atau melakukan hal-hal yang mungkin tadarus dengan speaker luar, mungkin bahasanya juga tidak begitu jelas, makhrajnya juga tidak begitu baik, dan ini juga akan menjadi sesuatu mungkin orang yang tahu Al-Quran akan merasa bahwa kok bahasanya seperti ini ya, kok jadi begini ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini memang harus diatur sedemikian rupa. Tetapi bukan berarti kalau hal-hal yang seperti ini salah. Tentu saja harus diberikan pengertian-pengertian bagaimana aturan itu diterbitkan. Kalau surat edaran itu dipersalahkan, kemudian kita memprovokasi untuk ini dan itu, apalagi menentang dan sebagainya, tentu ini akan membawa dampak yang kurang baik. Karena kalau kita mengetahui, kalau kita mengerti tentang bagaimana masjid itu memang seharusnya menjadi sesuatu yang nyaman untuk beribadah. Sesuatu yang bagaimana bisa memberikan kesejukan dalam beribadah. Tetapi bagaimana ketika masjid itu ada anak-anak yang rame dan seterusnya. Ya memang kalau anak-anak untuk seperti yang dewasa ya akan susah.
maka perlu ada edukasi dari rumah. Kamu saya ajak ke masjid, tapi nanti kalau di masjid jangan rame ya. Ya terlepas nanti dia rame dengan temannya ya. Ya sudah, ya bagaimana lagi? Lebih baik memperkenalkan seperti itu kepada masyarakat tentang bagaimana masjid, bagaimana kondisi di sekolah. Kadang di sekolah juga diberitahukan. Kalau Pak Guru atau Bu Guru sedang menjelaskan pelajaran, kamu jangan rame ya. Kalau pada saat diberitahu ya, mereka tidak rame. Tapi ketika ada pembelajaran, sedang ada KBM, kegiatan belajar mengajar, dia rame. Ya itu, ya memang anak-anak. Jadi kebijakan memang harus dilakukan. Kebijaksanaan memang harus diterapkan. Kalau ada aturan-aturan seperti itu, andai kata aja dan tidak sepakat, ketidaksepakatannya seperti apa? Mari dirundingkan. Sebatas apa? Mari dirundingkan. Karena memang aturannya jelas. Dan tentu aturan itu akan membawa kepada kemaslahatan. Dan tentu tidak tebang pilih. Tidak bisa yang namanya mayoritas kemudian harus menindas yang minoritas. Sebenarnya bahasa mayoritas minoritas itu memang saya tidak sepakat ya. Karena kita semua menjadi rakyat, ro'iyah, bagian dari sebuah negara. Kalau ada sesuatu yang mayoritas, ada yang minoritas, berarti itu nanti kebijakannya juga tentu ada yang berbeda. Nah sesungguhnya sama warga negara yaitu tadi, kembalikan kepada ukhuwah wathoniyah. Kalau di NU itu ada nama ukhuwah nahdhiyah, persatuan antar warga Nahdliyin atau orang-orang NU. Mungkin ada ukhuwah basyariah, bagaimana kebersamaan antar sama manusia. Bagaimana kebersamaan antar umat bernegara dan beragama. Toleransi itu sudah sangat lazim dilakukan. Bahkan sejak dulu ketika ada hari raya agama lain, mungkin ada agama Hindu, agama Buddha dan tanggal merah, orang Islam juga libur kok. Ketika ada hari raya umat Nasrani, misalnya Natal atau Paskah, umat Islam juga libur. Sedemikian pula ketika ada Idul Fitri, Idul Adha, umat mereka juga meliburkan diri atau diliburkan atau libur tepatnya. Atau tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah sehingga dalam hal ini tentu kita harus cermati sama-sama bahwa mari kita upayakan bahwa pasti ada maksud yang lebih besar yang diinginkan oleh pemerintah. Pasti ada sesuatu yang baik yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan aturan-aturannya. Sehingga kita yang rakyat ini tentu jangan segera-segera memutuskan sesuatu, tapi mari kita berpikir tentang bagaimana aturan itu di daerah kita. Tepatkah? Atau harus ada kebijaksanaan? Atau harus ada hal-hal lain? Karena dari awal memang tadi itu toa atau speaker ini adalah sesuatu perkembangan terakhir. Dulu umat Islam ya pakainya ya beduk. Dulu sahabat Bilal itu pakainya adalah dia naik di mimbar atau naik di atap rumah. Agar apa? Agar azan ini bisa didengarkan oleh semua pihak. Didengarkan oleh seluruh masyarakat muslim dan non-muslim. Karena banyak di antara mereka yang ketika mendengar azan dan suaranya baik, maka mereka tertegun, mereka terenyuh, sehingga mereka meyakinkan dirinya sendiri untuk masuk ke agama Islam. Dan inilah menjadi satu kondisi, dan sehingga patut menjadi pertimbangan kita sama-sama bahwa mari kesejukan ini perlu kita pelihara sama-sama dan jadikan Ramadan sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang maslahat. Kalau memang tidak ada masalah ya tidak usah perlu dimasalahkan.
Kalau tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, ya tidak perlu dicemaskan. Karena segala sesuatunya kita di grassroots ini sudah mengerti tentang bagaimana saling menghormati, bagaimana saling menghargai. Kita dilatih untuk tasamuh, untuk tafahum. Tasamuh itu toleransi, dan tafahum itu memahami satu dengan yang lain. Dan jangan disamakan antara kegiatan agama dengan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya pengajian dengan dangdutan, dengan campur sari, dengan wayang, dengan apa. Ya memang ranahnya berbeda. Kalau pengajian itu kan jelas kaitannya dengan agama, kaitannya dengan ibadah. Tapi kalau dangdutan atau orkes atau apalah bahasanya, itu kaitannya dengan kebudayaan. Tentu ini jangan dikebiahuyah, jangan disamakan, sehingga menjadi satu sisi yang harusnya kita belajar dewasa tentang bagaimana mendewasakan diri dan bagaimana supaya umat ini tidak saling untuk nyucuh, tidak saling menyalahkan, tetapi bisa memahami tentang kondisi yang ada. Dulu ketika ada COVID-19, masjid dilarang untuk digunakan untuk beribadah, kita juga tidak apa salah kok, tidak ada apa-apa. Karena memang kalau memang dipaksakan, itu madorotnya akan besar dari aspek sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya. Karena kalau tidak ada social distancing waktu itu, ya mungkin akan dampaknya akan meluas. Sehingga tentu aturan-aturan yang ada kita jadikan sebagai sarana untuk kita membangun pikir kita, terutama nun sewu yang ada di pimpinan atas. Jangan memprovokasi yang masyarakatnya, jangan memprovokasi warganya. Kita jangan mengikuti sesuatu berdasarkan pada emosi, tapi kita ikuti dengan sesuatu yang kebijaksanaan, sesuai dengan apa yang kita ketahui di daerah kita masing-masing. Ada kebijakan-kebijakan yang normatif yang perlu kita berikan kepada masyarakat. Bagaimana mengedukasi masyarakat? Tentu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat perlu juga melaksanakannya. Perlu juga memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan sampai kita menyalahkan A, B, C, apalagi menyalahkan pimpinan-pimpinan atau pemimpin-pemimpin dengan dalih yang tentu kita sendiri tidak ada pada daerah kita. Secara umum tentu saya berpikir seperti ini, mungkin banyak juga yang tidak sepakat, tidak sepaham dengan sesuatu yang saya sampaikan. Tapi apapun itu, tujuan saya sebenarnya adalah bagaimana supaya kita bisa menyejukkan satu dengan yang lain. Ketika kita membaca Al-Quran di dalam dengan speaker dalam, atau bahkan kita tidak pakai speaker, itu juga tidak ada masalah. Ngaji itu kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata makhraj kita masih salah, belum baik, ya kita ada semaan, yang nyemak juga teman kita. Justru ketika kita membaca sesuatu yang salah, sudah membacanya salah, sudah pakai mikrofon di luar, cara membacanya keliru, itu nanti akan membawa dampak yang lainnya. Sehingga tentu dengan hikmah ini, mari kita jadikan sebagai sarana untuk penguatan diri, untuk mendewasakan diri, supaya hidup kita lebih baik dan lebih manfaat. Terutama menjelang 10 hari pertama di bulan Ramadan ini, kita adalah Yaumul Rahmat, hari yang penuh rahmat. Mari kita tidak perlu terpengaruh dengan isu-isu di luar, dengan berita-berita yang kiranya tidak bermanfaat untuk kita. Apa yang ada pada kita sekarang ini mari kita jalankan. Dan ketika ada hal-hal yang khilafiah pada diri kita, mari kita diskusikan. Mari kita tabayyun, mari kita perjelas, dan mari kita sampaikan untuk supaya ada keputusan-keputusan yang baik, yang nantinya keputusan itu akan bermanfaat bagi banyak pihak. Mudah-mudahan apa yang kita
ibadahkan, baik sholat, baik membaca Al-Quran, azan, pujian, atau ngaji, ya baik itu pakai mic dalam atau mic luar. Semoga segera kalau ada yang salah, mari kita perbaiki sama-sama. Terutama di daerah-daerah yang ngajinya sedikit, orang-orangnya belum banyak yang bisa ngaji, mungkin pelafatan dalam bahasanya agak keliru-keliru, maka mari kita pelan-pelan kita benarkan. Kalau mereka belum bisa, ya anak cucu kita nanti yang akan membenarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kegiatan-kegiatan kita. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di bulan mulia ini mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita diberikan ketenangan, rezeki kita diberikan kelancaran, dan usia kita menjadi usia yang bermanfaat pada kehidupan kita di dunia dan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga partisipasi panjenengan yang telah membantu kami senantiasa mendapatkan barokah dan balasan serta ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.